Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala man habun ali wa ila hadratin Nabi sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. Enak toh suara saya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di Majlis Ar-Raudhah dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak terasa kita masuk malam 13 Ramadan. Artinya sebentar lagi itu sudah baca kunut kalau witir ya, enggak terasa. Dan sebentar lagi tiba-tiba sudah akhir Ramadan. Sebentar lagi tiba-tiba orang nggak nyebut Ramadannya lagi, sibuk share selamat lahir batin ya, Nadinul Faizin dan seterusnya. Ya kan? Nggak terasa seperti itu. Nah, kita mau menikmati malam-malam Ramadan ini dengan banyak kenangan. Dengan banyak kenangan yang tentunya kenangan-kenangan indah yang kita jadi kangen, pengen segera kalau masuk Syawal sudah kangen pengen Ramadan lagi. Jangan menjadi orang-orang yang kalau Syawal itu justru ngomong alhamdulillah puasanya cek suwe ya gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Pengen Syawal sudah kangen sama Ramadan lagi. Nah, malam hari ini kita akan baca kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Saya enggak akan ceritakan dari awal, tapi saya ambil poin penting dulu nih. Ya, poin penting. Besok kita akan bahas kisahnya mulai dari Nabi Dawud di akhir umur. Kemudian awal pemerintahan Nabi Sulaiman itu insya Allah besok ya. Habib besok mau ke tempat Habib Syekh selepas kajian ya, selepas kajian insya Allah. Nah, malam hari ini kita akan bicara direnggutnya kerajaan Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam itu pemerintahannya sempat diambil alih. Pemerintahannya sempat direnggut ya, sempat dirampas. Ya, sempat dirampas. Bukan kudeta karena enggak ada pertumpahan darah. Ya. Dan enggak ada orang yang tahu kalau memang itu lagi diambil alih. Ya, kapankah itu? Disebutkan dalam surat Shad ayat 34. Ya, surat Shad ayat 34. Ya, coba dengarkan kemerduan suara saya membaca surat Shad ini ya. Insyaallah jangan kaget. Saya akan baca dengan suara yang merdu insyaallah. Tar, restart dulu. Iya. Wah, dari awal itu ya. Nah, di ayat yang ke-34 tuh nanti kalau kita baca surat Shad ayat yang 34 dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diawali dengan kata taukid ya, dengan kata taukid walaqad ya, walaqad. Jadi dengan lam taukid dan qad ketemu huruf fi'il madhi itu berarti taukid juga. Dan sungguh ya, dan sungguh. Tapi sungguhnya di sini double. Kalau bahasa Jawa ini jan tenan loh. Ya, jan tenan tuh terjemahannya gimana? Dan sungguh kurang toh ya. Itu lebih dalam lagi, dan sungguh. Walaqad ya, ini pindah-pindah.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya takut salah kalau Al-Quran ini kita tidak boleh gegabah. Walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyyihi jasadan thumma anab. Dan sungguh kami telah fatanna, fitnah Sulaiman. Dan sungguh kami telah berikan fitnah kepada Sulaiman. Wa alqaina ala kursiyyihi jasadan thumma anab. Dan kami jadikan di kursinya itu satu tubuh, thumma anab, kemudian Sulaiman bertobat. Ini terjemahan yang ada itu seringkali berupa sudah tafsir. Ya, sudah tafsir. Makanya saya menerjemahkan masih tekstual aslinya, seperti teks aslinya, biar kita bisa tahu tafsirnya itu apa. Karena kalau langsung sesuai tafsir berarti ini yang menerjemahkan sudah mengarahkan orang sesuai apa yang di benaknya atau pendapat yang dia ikuti. Walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyihi jasadan thumma anab. Ayat 34 ini penting. Kalau kita udah paham ayat ini maka kita baru tahu kenapa Nabi Sulaiman membaca doa yang disebutkan di ayat 35. Surat Shad ayat 34. Dan sungguh telah kami fitnah. Siapa kami? Allah Ta'ala. Fitnah artinya di sini beri ujian. Beri ujian. Jadi fitnah itu artinya banyak. Saya difitnah dia saya. Fitnah itu dalam arti ya fitnah yang kita kenal. Ya. Tapi fitnah termasuk diantaranya anak, istri, itu fitnah untuk seorang laki-laki. Ujian. Ada fitnah dalam kehidupan, ada ujian dalam kehidupan, ada ujian pula nanti setelah orang meninggal dunia. Nah, fitnahnya apa? Dikatakan kami berikan di kursinya Sulaiman itu satu jasad. Tafsirnya banyak. Cuman dalam mempelajari tafsir kisah para nabi, kita harus betul-betul beradab kepada nabi. Seringkali ada anak-anak yang belajar tafsir melupakan adab kepada Nabi. Ya, sehingga semua kisah-kisah yang ada di literatur, di Google, di kitab-kitab yang ada itu diambil semua, ditelan, dianggap sebagai kebenaran, terus melupakan sopan santunnya, adabnya kepada seorang Nabi. Jangan lupa, ini kita bicara Nabi Sulaiman, ini Nabi, bukan manusia biasa, seorang nabi. Jadi kehormatannya harus kita perhatikan. Nah, jangan sampai kita telan kisah-kisah Israiliyat, kisah-kisah dari Bani Israel. Nabi Muhammad SAW menyatakan kisah-kisah Israiliyat itu jangan kamu dustakan, tapi jangan kamu benarkan. Saya pernah ditanya, gimana Beb, gak mendustakan, gak membenarkan tuh gambarnya seperti apa? Gini loh, saya belum ya. Mungkin di sini ada yang sudah lihat film Endgame ya? Apa? Avengers itu ya? Endgame tuh. Nah, Avengers. Mungkin sudah ada yang lihat ya. Saya mau nanya, itu film atau nyata? Film. Boleh enggak nonton film kisah-kisah gitu? Boleh kan? Spider-Man misalnya ya. Selama enggak ada yang adegan-adegan yang diharamkan, maka menyimak kisahnya itu boleh tuh? Boleh menyimak kisahnya. Pertanyaan saya, kisahnya itu karangan siapa? Sutradaranya, betul ya? Sutradaranya kerjasama sama orang, ditulis dan lain sebagainya, diwujudkan film, kita nikmati. Nikmati. Nah, kalau kita sekedar menikmati itu sebagai kisah, cerita, gak jadi masalah. Tapi kalau menganggap itu kebenaran lah itu masalah. Ya, menganggap itu kebenaran itu masalah. Nah, kisah-kisah Israiliyat juga begitu. Itu ya kisah saja, kamu nikmati. Kalau udah melanggar adab pada Nabi, ya udah jangan kamu ambil itu ya, jangan kamu ambil. Tapi nanti kita bisa mendapatkan informasi maksimal sebanyak mungkin, sehingga kita punya gambaran sebetulnya apa toh yang terjadi. Ya, sebetulnya apa yang terjadi. Karena ini menyangkut kisah yang ribuan tahun lalu.
Nabi kita Muhammad SAW ke kita aja 1400 tahun yang lalu. Ini lebih dari itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang ternyata ahli tafsir punya banyak pendapat. Yang pertama, kita ambil dari pendapat yang paling banyak Israiliyatnya. Paling banyak Israiliyatnya. Bahwasanya Nabi Sulaiman itu punya cincin. Maka ada istilah Khotim Sulaiman, cincin Sulaiman. Ya, saya juga pengen dapat itu. Sampai sekarang masih hilang tuh cincinnya Nabi Sulaiman tuh. Nah, cincin Sulaiman itu apa? Kekuatan kerajaan Nabi Sulaiman itu sama Allah Ta'ala disimpan di cincinnya itu. Makanya istilah di masyarakat ada cincinnya ada isinya itu. Cincinnya ada isinya itu. Ya Allah Ta'ala bisa memberikan kekuatan pada sebongkah cincin. Bisa sama seperti handphone. Ya, handphone ini punya kekuatan enggak ini? Biidznillah punya. Nyatanya apa? Handphone bisa jadi remote. Handphone bisa jadi remote. Makanya kalau kita kemudian menafikan, cuman dikit-dikit ngomong musyrik, ya itu yang enggak pas, yang enggak pas. Kenapa? Jangan nafikan Allah Maha Kuasa, Allah Maha bisa. Yang enggak boleh itu kalau kita menganggap itu ada kekuatan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ini. Kalau ini handphone bisa telepon karena handphonenya kita jadi musyrik gitu. Handphone ini bisa telepon walaupun ada sinyalnya, ada pulsanya, bisa telepon karena diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak diizinkan Allah ya enggak bisa. Walaupun sinyalnya bagus, walaupun pulsamu banyak, walaupun nomornya benar, ya. Kalau Allah enggak izinkan dia tidak bisa dipakai telepon. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, cincin yang dipakai Nabi Sulaiman itulah kekuatan kerajaan Sulaiman. Kekuatannya ada di situ. Nabi Sulaiman biasa kalau ke kamar mandi, Nabi Sulaiman tidak pakai cincinnya. Karena cincinnya tidak dibawa ke tempat yang ada najasah. Ya dicopot. Dan selalu Nabi Sulaiman dalam keadaan suci kalau pakai cincin tersebut. Cincinnya dititipkan istrinya. Ya dititipkan istrinya, Nabi Sulaiman alaihissalam mandi. Nah, rupanya ada satu jin yang sudah mengincar Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya bencinya luar biasa pada Nabi Sulaiman dan ini terkenal jin yang sangat jahat. Ya jin yang sangat jahat. Jin tersebut tahu kebiasaan Nabi Sulaiman kalau ke toilet, ke kamar mandi melepas cincin. Maka ketika Nabi Sulaiman ke kamar mandi, segera jinnya itu menyamar jadi Nabi Sulaiman. Jinnya menyamar jadi Nabi Sulaiman. Nah, simak kisah ini sampai habis ya. Nanti saya akan jelaskan ini kisah ini di mana kekurangannya, ya di mana kelebihannya. Insya Allah. Tapi tetap kita jaga adab pada Nabi dan Rasul. Saat itulah jin tadi jelma jadi Nabi Sulaiman, terus ngomong ke istrinya Nabi Sulaiman, mana cincinnya? Nah, dikasihkan cincinnya dipakai, maka jin itu ya menguasai kerajaan Nabi Sulaiman, duduk di kursinya Nabi Sulaiman. Nah, itulah yang artinya jasad yang diletakkan di kursi sebagai fitnah ujian pada Nabi Sulaiman, yaitu jin yang menyamar jadi Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman keluar dari kamar mandi, tanya sama istrinya, mana cincinku? Istrinya itu melihat Nabi Sulaiman bukan Nabi Sulaiman. Oh, siapa kamu? Saya enggak kenal kamu. Saya Sulaiman, jangan ngaku-ngaku. Pergi Nabi Sulaiman. Ya. Keluar setiap ngomong sama orang, saya Sulaiman. Kamu jangan ngaku-ngaku. Ini orang gila bener nih, ngaku-ngaku Sulaiman dia. Jadi semua orang yang lihat itu enggak lihat kalau itu Nabi Sulaiman. Dikasih ujian seperti itu. Ada yang mengatakan itu berlangsung 14 hari, ada yang mengatakan itu 40 hari. Artinya sempat kerajaan Nabi Sulaiman dikuasai oleh jin yang sangat jahat. Dan dalam masa itu Nabi Sulaiman lapar. Ya, enggak bawa apa-apa ini lapar. Minta makan sama Bani Israel itu ya. Saya Sulaiman minta makan, enggak ada, kamu gila, orang gila, diusir-usir. Akhirnya kerja Nabi Sulaiman. Kerjanya apa? Jadi kuli. Jadi kuli apa? Kuli di di laut. Ya kuli di laut yang bawa hasil laut ke pasar. Orang kalau melaut harus bawa ke pasar lagi kan capek, gitu kan? Nah, ini yang dari kapal bilang sama Nabi Sulaiman, "Udah kamu bawa ini ke pasar, tinggal store saja, nanti kamu saya kasih 2 ikan." Saya kasih 2 ikan. Tiap hari Nabi Sulaiman makan dari situ, satu dimakan, ya, yang satu itu
dijual untuk keperluannya. Nah suatu hari dalam keadaan Nabi Sulaiman sudah nyesel tobat atas kekurangannya, ya atas kekurangan yang beliau rasakan. Tafsirnya macam-macam, di situ banyak Israiliyat. Saya nggak mau mengambil sesuatu yang dianggap salah, ya dianggap salah, nggak perlu kita bahas, nggak perlu kita ceritakan, karena kisah Israel itu bisa membuat kita nanti kemudian jadi nggak sopan sama Nabi. Intinya Nabi Sulaiman berbuat sesuatu yang bukan dosa, tapi dalam kondisinya beliau itu kok sampai seperti ini ya, salah saya ini gitu. Ya bukan beliau yang melakukan, tapi beliau merasa bertanggung jawab, nyesel sama Allah Ta'ala. Lah ketika udah nyesel betul-betul, ya anab tadi, tobat sama Allah, maka cincin yang dipakai sama jin tadi, saking jinnya udah merasa hebat, gak mungkin Sulaiman itu bisa kembali sama jin tadi, cincinnya dibuang ke laut, dibuang ke laut. Maksudnya biar dia berkuasa selama-lamanya, biar dia berkuasa selama-lamanya. Allah Ta'ala begitu hambanya betul-betul nyesel, ya betul-betul nyesel, Allah perintahkan ikan itu untuk menangkap cincin tadi. Cincinnya ditangkap, kemudian ikannya diambil sama pelaut, sama pelaut ikannya diserahkan Nabi Sulaiman. Sama Nabi Sulaiman waktu dibelah mau dimakan, ya ternyata ada cincin. Nah ini cincin saya, dipakai, kembalilah kerajaan Sulaiman. Jinnya akhirnya dikejar, ditangkap, kemudian diikat, kemudian diborgol, kemudian dipeti, ya. Pokoknya dipenjara dalam peti yang sempit ila yaumil kiamah. Oh, coba goleki jine. Ya dibuang sama Nabi Sulaiman. Nah, cincinnya Nabi Sulaiman jangan kamu cari, ya jangan kamu cari. Makanya jangan sekarang beli cincin, ojo-ojo cincin Sulaiman. Oh, udah palsu gitu ya. Enggak ono. Ya tidak ada yang seperti itu. Nah, dikembalikan sama Allah Ta'ala kekuasaannya, yaitu setelah 14 hari atau 40 hari. Dan ini diuji karena apa? Karena Nabi Sulaiman berbuat sesuatu yang kurang pas dalam kedudukannya sebagai Nabi. Menurut Nabi Sulaiman, ya merasa seperti itu, maka diuji. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang dikatakan dalam hadis yang sahih, di Sahih Bukhari. Nah ini bahasnya rodok enggak enak. Mbak jangan tersinggung ya Mbak. Nabi Sulaiman itu menurut riwayat istrinya 100. Rojo dul rojo. Istrinya 100. Bib, istri kok 100? Iya, ini di zaman Nabi Sulaiman itu syariatnya beda dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Di syariat Nabi Muhammad diizinkan 4 saja perempuan ribut. Betul. Di syariatnya Nabi Muhammad SAW diizinkan nikah itu punya istri sampai 4, perempuan ribut. Coba kalau diizinkan sampai 100, perempuan gimana? Oh gak ribut, ngajak ruwet ya, ngajak ruwet. 100 istri Nabi Sulaiman alaihi salam, 100. Ya, ada yang mengatakan 90. Ya kurang luweh toh ya, antara 100 dan 90 itu beda tipis toh ya, beda tipis. Kamu jangan terus ngomong, wah kalau Nabi Sulaiman 100 pip, ya saya kan ya 2 ya member toh pip ya. Sorry mas, Nabi Sulaiman itu raja, nabi dan raja. Kemudian apa? Jelas rajanya bukan sembarang raja, sugih, kaya raya, ganteng ya, dan perkasa. Kamu saja 1 enggak sanggup kok. Gaya mau 2. Mati melungker awakmu. Enggak sempat ngadeg ya, melungker. Enggak sempat berdiri bahkan. Naudzubillah min dzalik. Maka jangan nyamakan dirimu dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Mohon maaf ini harus saya bahas karena berhubungan sama tafsir ini ya. Nah, Nabi Sulaiman alaihi salam suatu malam ngomong, malam ini saya akan kumpuli 100 istri saya dan nanti semuanya akan melahirkan anak laki-laki yang akan menjadi mujahid fisabilillah, ahli naik kuda. Nabi Sulaiman lupa ngucap insyaallah. Lupa ngucap insyaallah. Nah, akhirnya dari 100 istri itu hanya 1 yang hamil. Kemudian lahir, bayinya cacat. Ya, bayinya cacat. Dikatakan dalam riwayat
punya satu kaki saja. Ya, bayinya cacat. Di situ Nabi Muhammad SAW bersabda, seandainya Nabi Sulaiman mengucap insya Allah, maka seluruh istrinya akan hamil dan melahirkan bayi laki-laki yang akan jadi mujahid fi sabilillah. Tapi karena lupa ngucap insya Allah, sekelas Nabi lupa loh nih ya, itu langsung diuji sama Allah Ta'ala. Kenapa? Orang baik begitu. Maka tadi yang mungkin jelungup, ya itu orang baik itu. Ya, langsung dikasih ujian, jalan kok tiba-tiba kesandung ya. Mungkin tadi lihat santriwati rodok deleng gitu kan, langsung jelungup itu ya. Nah itu berarti diuji karena disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini Nabi Sulaiman alaihissalam lupa ngucap insya Allah ya, maka dapat bayi yang cacat. Nah bayi cacat itu ditaruh di kursinya ya, ditaruh di kursinya. Itu yang dimaksud jasadan, tubuh yang dimaksud di ayat itu adalah bayi Nabi Sulaiman, anak Nabi Sulaiman yang cacat. Tafsir yang lain mengatakan bahwasanya Nabi Sulaiman punya anak laki-laki. Ya, punya anak laki-laki. Sabar ya, kita belajar sejarah dulu ya. Ini kuncinya di sini soalnya penting. Nabi Sulaiman alaihissalam punya anak laki-laki. Kemudian Nabi Sulaiman dengan intelijen langitnya. Wah, Nabi Sulaiman keren loh, intelijen langit. Informasi nggak mungkin keliru, valid. Ya, datanya valid. Mendapatkan informasi setan-setan bersekongkol. Persekongkolan manusia itu kecil. Ini persekongkolan setan loh. Setan satu aja itu udah ngeri kan ya. Setan-setan, jin-jin bersekongkol, rapat akbar jin dan setan ya, untuk membunuh anak Nabi Sulaiman. Untuk membunuh anak Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena setan dan jin merasa khawatir, ini kalau sampai kerajaan Sulaiman terus berlangsung, Sulaiman meninggal ada penggantinya, kita jin dan setan-setan ini akan kewalahan. Kalau bapaknya aja seperti ini, apalagi anaknya. Karena dulu terbukti Nabi Daud luar biasa, digantikan Nabi Sulaiman jauh lebih luar biasa. Begitu Nabi Sulaiman asal dapat informasi langit seperti itu, Nabi Sulaiman menitipkan anaknya itu ya, dilindungi anaknya di angin. Ya, di angin, diamankan biar tidak kena serangan-serangan jin dan setan. Nah, karena Nabi Sulaiman itu sedikit sedikit menggunakan angin untuk melindungi anaknya, sama Allah Ta'ala dihukum. Ya. Anaknya dibuat meninggal dunia tanpa dibunuh oleh setan. Ya, kemudian jasadnya itu dalam keadaan sudah tidak bernyawa ditaruh di kursinya Nabi Sulaiman. Disitulah Nabi Sulaiman nyesel, ya Allah, kenapa kok tadi saya sedikit mengandalkan, ya bukan mengandalkan artinya melepaskan Allah Ta'ala, enggak ya, tapi menggunakan makhluknya untuk melindungi anaknya itu. Maka sama Allah Ta'ala, lupanya sedikit itu dihukum langsung, anaknya dibuat meninggal dunia. Ini 3 penafsiran yang mayoritas berkembang. Yang berkembang dalam menafsirkan ayat 34 surat Shad. Artinya apa? Nabi Sulaiman berbuat sesuatu dalam pandangan Allah Ta'ala yang itu kurang pas. Nabi Sulaiman kemudian bertobat. Kerennya di sini. Oke ya, saya mau ambil fokus di sini ya. Nabi Sulaiman sempat kerajaannya direnggut, betul ya? Sempat kerajaan direnggut. Kemudian bertobat, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah bertobat dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi Sulaiman berdoa dengan doa yang luar biasa, doa yang pede, doa orang yang tidak pesimis, doa orang yang betul-betul paham dan merasa dekat dengan Tuhannya. Apa doanya? Qala rabbighfirli. Nabi Sulaiman berkata, rabbighfirli, lagi-lagi menggunakan kata Rob, nggak pakai ya Rob, ya nggak pakai ya Rob, nggak pakai manggil duhai, tapi langsung Rabbighfirli, langsung Allah yang maha ngurusi aku, ampunilah aku. Di sini ada pelajaran Nabi dan Rasul, para wali dan orang-orang soleh
Itu kalau mau minta sama Allah, minta ampun dulu. Ya, minta ampun dulu. Kalau bahasa Inggrisnya itu mungkin rasanya lebih enak buat terjemahan. Ya, oh my Lord, forgive me. Forgive me. Ya Allah, forgive me. Maaf ya Mbak ya, saya buat contoh boleh Mbak? Kalau nanti suamimu meminta dibuatkan kopi, atau dibuatkan teh, atau nasi goreng, tapi ngomongnya begini dulu, sayang, maafkan saya. Tolong buatkan saya kopi. Rasanya gimana? Klepek, klepek, klepek. Jadi sebelum minta itu, minta maaf dulu ya. Ya minta maaf dulu. Ini sebenarnya ditiru sama banyak orang nih dalam adab itu ya. I'm sorry, please, ya. Saya minta maaf, tolong ambilkan saya ini. Saya minta maaf, tolong ini. Saya minta maaf, tolong ini. Sebetulnya dalam kehidupan bermasyarakat ada budaya-budaya dalam berbahasa yang pakai seperti itu. Itu indah ya. Itu indah. Itu diadopsi dari mana? Dari adabnya para nabi dan rasul, adabnya orang-orang yang soleh. Jangan minta sebelum minta maaf. Minta maaf dulu baru minta. Maafkan saya, ampuni saya, ya kan? Terus baru minta. Sementara kita ini seringkali sambat, ngeluh ke ustadz, ngeluh ke kiai, ngeluh ke habib, ngeluh ke guru, mengatakan saya udah minta sama Allah Ta'ala, tapi kok nggak dapat. Ya, kok nggak dapat? Pertanyaannya, lah kamu minta maafnya sudah belum? Minta maafnya sudah belum? Seharusnya itu menjalankan proses minta maaf dulu. Ya Allah maafkan saya, ya Allah maafkan saya. Nah untuk kelas kita mestinya ya doanya macam-macam, Sayyidul Istighfar dibaca ya kan. Kemudian doa-doa model istighfar yang dibaca Nabi Adam ya kita baca. Intinya minta ampun, minta maaf. Nah setelah minta ampun, minta maaf, kamu jangan lihat salahmu lagi. Yang udah lewat-lewat itu jangan kamu lihat. Kenapa? Ini dalam proses minta, kamu udah minta maaf, yakinlah dimaafkan, yakinlah diampuni, dan yakinlah Allah lagi mendengar kamu. Ya, Allah lagi mendengar kamu karena disebutkan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Berarti begitu kamu istighfar, kamu minta maaf, kamu minta ampun, kamu lagi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta sama Allah, kita istighfar dulu, minta ampun dulu. Setelah kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, setelah kita istighfar, pede, kamu lagi dicintai Allah. Bayangkan loh, Mas ya. Tanya sama mbak-mbak itu nanti ya, tolong dijawab toh mbak sana, enggak dijawab mbak. Ini kan butuh jawabanmu untuk memperjelas kajian ini. Ya mbak ya, kalau nanti suamimu mau minta tapi ngomongnya begini dulu, kalau Robbi itu kan yang maha mengurusi aku gitu kan, ke Allah. Tapi kalau ke istri kan ngomongnya yang gitu ya, yang maafin ya, buatkan aku teh boleh. Nanya mbak, jenengan seneng atau enggak seneng? Senang. Buatkan tehnya senyum-senyum atau sinis? Oh ya, walaupun sinis tetap senyum gitu kan. Allah ngerayu gitu kan ya. Allah ngerayu. Ya tetap seperti itu. Ya, Allah kamu memang pandai merayu. Allah ngegombal bahasa anak muda sekarang gitu kan ya. Nah, Allah Ta'ala juga senyum kalau ada hambanya begitu. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Baru minta ampun terus, ya Allah please kasih dia. Habis minta ampun minta ini ya. Allahnya senang ya. Ada apa? Ya Allah ampuni aku. Lah ada apa? Saya minta ya Allah. Mintanya apa? Nabi Sulaiman tuh mintanya enggak nanggung. Barusan kerajaannya hilang. Dan barusan kerajaannya dikembalikan. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Sulaiman mintanya kerajaan yang lebih hebat lagi dikasih. Barusan kerajaannya hilang. Terus kerajaannya dikembalikan. Nah setelah kerajaannya dikembalikan, Nabi Sulaiman mintanya apa? Minta kerajaan lagi. Rabbi habli. Ya. Apa namanya? Diajak pindah ke kamar saja. Enggak, kamu ganggu majelis. Ya. Kamu ganggu majelis. Jadi kalau kamu di sini nanti yang lain terganggu. Jadi di kamar sampai kamu sehat, nanti saya kembalikan ke sini. Tolong Mas Jojo dibawa ke kamar saya. Cahyo, kamar sini aja yang dekat sini. Mungkin nggak tahan angin.
Iya, mungkin pengen cepet nikah kali. Canda-canda itu Masya Allah. Ya ini malam ini soalnya bahas kerajaan Nabi Sulaiman. Jadi ya anak buah Nabi Sulaiman kan pada merapat ke sini, kamu jangan ngawur-ngawur. Nah, diajak berdiri kalau nggak mau digendong. Itu enggak apa, itu sadar itu. Diajak berdiri kalau nggak mau digendong. Siapa namanya? Hah? Busro. Ya istirahat dulu nanti. Enggak, ini perintah saya yang mimpin di sini. Ayo. Wes? Udah, duduk yang enak. Ya. Duduk yang enak dan fokus ke majelis. Ya, jangan bersuara kecuali kamu kalau mau nangis boleh. Oke? Deal? Deal. Loh aku rajone nang kene. Cuk macam-macam awakmu. Fir lanjut? Iya. Kenapa? Kopinya mana kopi? Itu Mas Busro kasih kopi atau teh? Biar kopi ya? Ya cocok. Mas Busro enggak apa-apa, cuman lagi mengalami sesuatu di hatinya. Sebetulnya nikmat, tapi ganggu yang lain. Sorry ya Mas Busro ya. Nah, enggak. Insyaallah. Itu lidah saya dipakai dulu buat selimutan, biar semakin enak. Wes. Oke, selesai kawan-kawan? Mas Busro udah selesai? Oh iya, lagi tenar di Instagram kok. Oh jangan gitu, Beb. Insyaallah. Lanjut boleh? Ya. Set itu kopi apa teh? Teh Mbak sini, beliau mintanya kopi. Iya. Rezekiku tuh ya. Atas ini, kasih kopi aja. Ini tuh buat saya menyenangkan, saya dapat iklan soalnya. Jadi biar pengajiannya enggak sepaneng terus ya. Ada iklannya dulu. Ya panas ternyata ini. Masya Allah. Oke. Ini sampai ke ayat yang 35. Saya akan jelaskan ini, nanti Anda jangan kaget, jangan tercengang, karena di sini ada satu hal yang luar biasa. Ingat ya, malam ini kita bahas Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi bala tentara Nabi Sulaiman yang masih tersisa di jagat raya ini ya juga ikut mendengarkan. Kalau sampai saya salah informasi, mereka juga akan protes ke saya ini. Iya, hoax, Habib jangan buat hoax. Ngamuk gede. Nabi Sulaiman enggak seperti itu, makanya yang beradab pada Nabi Sulaiman alaihissalam. Naam. Rabbi, ya qala rabbighfirli wahabli. Jadi ada dua, rabbighfirli wahabli. Hab itu artinya berikan gitu, anugerahkan. Namanya anugerahkan tuh enggak pakai capek-capek, enggak pakai capek-capek. Tapi didahului dengan rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, maafkan aku. Nah ini kalau kita minta dengan caranya Nabi Sulaiman, bagus. Makanya kalau Anda perhatikan susunan doa yang saya baca setiap habis sholat, ya itu doanya selalu saya Allahumma ya rabba kulli syai'in bi qudratika ala kulli syai'in ighfir lana kulla syai'in, ampuni dahulu dosa-dosa kami semuanya. Dan sebelum itu saya minta ampun untuk diri saya dan orang tua saya, rabbighfirli wali walidayya kan. Itu minta ampun untuk orang tua, untuk diri. Nah setelah itu baru minta untuk keluarga, untuk anak dan lain sebagainya. Dan memang adabnya gitu, minta ampun dulu baru minta. Dan janji Allah, orang yang istighfar minta ampun itu dikasih. Ya, kalau kita minta ampun ya, terus kita minta apapun dikasih. Kenapa? Begitu orang minta ampun, itu Allah nanya, hambaku ada apa? Ampuni aku ya Allah. Ada apa lagi? Saya minta ini ya Allah. Saya minta ini ya Allah. Saya minta ini ya Allah. Dan kuncinya Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau juga seperti itu. Beliau Rabbi habli, ya Allah karuniakan kepadaku mulkan, kerajaan, kingdom, ya,
Kerajaannya di sini apa? Bukan kerajaan artinya bentuk ada istana negara, bukan. Ya, tapi power, ya kekuasaan, ya bukan bentuk bangunan, tapi kekuasaan, power untuk mengelola, ya untuk mengelola masyarakat. Nah ini yang mahal. Ini kalau kita dapat power untuk mengelola masyarakat, selesai itu. Berarti kita punya sesuatu. Lah yang minta siapa? Yang minta raja. Raja masih minta power nih. Berarti apa ini? Nah ini akan saya bahas ya, insyaallah waktunya kurang lebih 40 sampai 45 menit. Yang tadi itu baru mukadimah, belum. Mukadimah itu belum pengajian. Ya mukadimahnya kok panjang, Bib? Iya. Karena ini bahasannya buat saya menarik, entah buat yang